Selama setahun penuh, aku diam-diam menyelipkan uang saku untuk mantan sopir suamiku, seorang pria tua yang dipecat Bimo tanpa pesangon sepeser pun. Hari ini, dia mencegatku di luar minimarket dan berbisik, "Besok, jangan naik mobil bersama suamimu. Naiklah bus. Ini masalah hidup dan mati. Nyonya akan mengerti semuanya saat melihat siapa yang ada di dalam bus itu." Jadi, ketika aku melangkah naik ke bus itu, sebelum bisikan tersebut membalikkan hidupku, hari itu hanyalah hari Selasa yang biasa. Hari kelabu yang berbau debu dan deterjen laundry. Kirana berdiri di meja kasir sebuah toko perlengkapan rumah tangga yang nyaman. Secara mekanis, perapikan tumpukan handuk kain teri. Usianya 38 tahun. Tetapi dalam pantulan kaca jendela toko yang tertangkap di senja hari, dia melihat seorang wanita yang jauh lebih tua. Bahunya, yang terbiasa mengangkat kotak-kotak barang dagangan yang berat, sedikit membungkuk. Dan bayang-bayang hitam berbaring di sudut matanya yang tidak bisa dihapus oleh krim wajah apapun. "Sayang, tolong hitung taplak meja ini juga untukku." Seorang pelanggan tetap, seorang wanita tua dengan jas hujan krem, berkata dengan suara serak, "Cek saja kalau ada benang yang tertarik, karena terakhir kali." "Tentu saja, Bu Pertiwi." Suara Kirana terdengar lembut, terlatih, dan menenangkan. Dia membentangkan kain itu, jemarinya menyusuri linen tersebut. Jari-jarinya adalah tangan pekerja dengan kuku pendek dan kulit kering. Tangan seorang wanita yang tidak takut bekerja keras, tetapi terkadang merasa malu untuk meletakkannya di atas meja saat pesta makan malam. Dia tersenyum pada pelanggan itu, tetapi pikirannya melayang jauh. Hari ini tanggal 18. Hari dia melakukan kejahatan rahasia kecilnya terhadap anggaran keluarga. Ketika toko tutup dan teralis besi keamanan bergemerincing turun, memisahkan dunia pajangan yang perang dari jalanan yang gelap, Kirana tidak langsung pulang. Dia merapatkan mantelnya. Itu bukan mantel baru. Dibeli 3 tahun lalu saat diskon cuci gudang. Tapi masih layak pakai. Berwarna abu-abu yang masuk akal. Dan berbelok menuju taman kota. Di sakunya, di dalam dompet kulit tua, tergeletak sebuah amplop putih. Isinya tidak banyak, hanya Rp600.000. Bagi sebagian orang, itu hanya biaya sekali makan siang di kafe yang bagus di Jakarta Selatan. Bagi Kirana, itu adalah sepatu kerja baru yang belum dia beli musim ini. Api bagi pria yang menunggunya di bangku taman, itu adalah nyawa. Pak Ahmad, atau hanya Ahmad sebagaimana orang memanggilnya, duduk membungkuk di bawah pohon beringin tua. Dia adalah mantan sopir suaminya, pria yang telah menyetir untuk Bimo selama 5 tahun, sampai suatu hari Bimo pulang dengan marah, melempar kuncinya ke meja samping, dan berkata, "Aku memecat orang tua itu. Dia jadi tidak bisa diandalkan, pelupa, dan mobil bau asap rokok." Kirana tahu Pak Ahmad tidak merokok selama 10 tahun. Dia juga tahu bahwa ketidakandalan Pak Ahmad hanya terletak pada fakta bahwa dia melihat terlalu banyak dan terlalu jujur dalam diamnya. Tapi dia tidak membantah suaminya saat itu. Dia jarang membantah sama sekali. Dia hanya mulai menyisihkan sedikit uang di sana-sini dari bonus, dari pekerjaan sampingan, menghemat makan siang. "Pak Ahmad," panggilnya lembut. Pria tua itu terkejut dan mengangkat kepalanya di bawah lampu jalan. Kulit coklatnya tampak seperti kertas, tipis dan rapuh. "Neng Kirana." Dia mencoba berdiri, bertumpu pada tongkatnya. Tetapi Kirana menghentikannya dengan isyarat tangan. "Kenapa Bapak datang ke sini? Di luar dingin." Dia cepat-cepat melihat sekeliling dan menjejalkan amplop itu ke tangan Pak Ahmad. Tangan pria tua itu sedingin es dan gemetar. "Belilah obat jantung yang Bapak bicarakan itu, dan buah-buahan. Pastikan Bapak membeli buah." "Neng Kirana, Nak, kamu tidak seharusnya begini. Jika Pak Bimo tahu, dia akan membunuhku," bisiknya, tetapi jari-jarinya mencengkeram amplop itu dengan erat. Mata pria tua itu menjadi basah. Neng adalah wanita yang sangat mulia.
Dia tidak pantas mendapatkanmu. Tuhan tahu dia tidak pantas mendapatkanmu. Ah, Bapak bicara apa sih? Kirana mengibaskannya, malu, merasakan panas naik di pipinya. Dia merasa canggung menerima rasa terima kasih. Dia tidak menganggap dirinya orang suci. Dia hanya ingat bagaimana Pak Ahmad menjemputnya dari rumah sakit ketika Bimo terlalu sibuk dengan rapat. Bagaimana dia mengayun kereta dorong melati sementara Kirana lari ke apotik. Pulanglah Pak Ahmad dan jaga diri baik-baik. Dia menepuk bahunya dan bergegas pergi menuju rumahnya. Di rumah suasananya hangat, tapi entah kenapa terasa menyesakkan. TV menyala di dapur. Bimo duduk di meja, terpaku pada ponselnya. Di depannya ada piring makan malam dingin yang belum disentuhnya. Bimo adalah pria yang tampan. Bahkan sekarang, di usia 41 tahun, dengan sedikit perut buncit dan garis rambut yang mulai mundur, dia mempertahankan wibawa seorang pejabat kota tingkat menengah yang dulu pernah memenangkan hati Kirana. Tapi hari ini ada yang aneh dengannya. Dia tersentak ketika pintu depan tertutup dan buru-buru membalik layar ponselnya ke bawah. "Kamu sudah pulang?" tanyanya tanpa menatapnya. "Makan malamnya enak, terima kasih. Aku cuma tidak lapar." Kirana melepas mantelnya, merasakan nyeri yang akrab di kakinya. "Kamu terlihat pucat, Mas Bimo. Ada kejadian di kantor?" "Tidak," jawabnya terlalu tajam, lalu menahan diri dan memaksakan senyum. Senyum itu keluar miring, agak merasa bersalah. "Tidak, semuanya baik-baik saja, cuma lelah. Dengar, Ran, aku harus pergi ke Bogor besok. Ada seminar wajib tentang pengembangan daerah. Bogor adalah kota yang berjarak sekitar 60 kilometer. Bimo sering pergi dinas keluar kota, tetapi biasanya dia mengeluh tentang hal itu. Hari ini dia tampak gelisah. "Okey," Kirana menyalakan ketel listrik. "Mau aku setrikatan kemeja untukmu? Biar aku kerjakan." Dia melompat bangun, ponselnya bergetar pelan di meja lagi. Dia menyambarnya seolah-olah itu granat. "Aku akan setrika sendiri. Dan kamu tahu? Biar aku antar kamu kerja besok. Lagi pula aku harus berangkat pagi-pagi." Kirana membeku dengan cangkir di tangannya. Bimo tidak pernah mengantarnya kerja selama 2 tahun, beralasan itu tidak sejalan dan macetnya parah. "Kamu mau memberiku tumpangan?" tanyanya. "Yah, iya, kenapa tidak? Kita kan keluarga." Dia berjalan mendekat dan dengan canggung mengecup pipinya. Bibirnya kering dan kemejanya berbau parfum tajam yang asing. Rupanya, seseorang telah merokok di dekatnya di kantor. Atau tidak? Kirana menepis pikiran itu. Dia terbiasa percaya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka, bahkan ketika gairah sudah lama mereda. "Terima kasih," katanya pelan. "Itu akan sangat menyenangkan. Kakiku sakit sekali." Malam itu, sementara Bimo masuk ke kamar mandi, membawa ponselnya bersamanya, Kirana sadar dia lupa membeli susu untuk Melati. Putrinya, gadis yang cerdas, ada di kamarnya sedang belajar untuk ujian. Dan Kirana tidak ingin mengganggunya. Dia mengenakan mantel di atas daster rumahnya dan berlari keluar ke minimarket 24 jam di sudut jalan. Jalanan menyambutnya dengan angin lembab. Lampu di atas pintu masuk berkedip-kedip, melemparkan bayangan tersentak-sentak di aspal. Kirana membeli sekotak susu dan sebungkus roti tawar, dan baru saja melangkah turun dari teras toko ketika sesosok tubuh memisahkan diri dari kegelapan di sudut bangunan. Dia menjerit, mendekap kantong belanjaan ke dadanya. Itu Pak Ahmad. Tapi sekarang dia terlihat berbeda dari 1 jam yang lalu di taman. Wajahnya abu-abu, bibirnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Dia bernapas berat, seolah-olah dia telah berlari sepanjang jalan. "Pak Ahmad, apa yang Bapak lakukan di sini?" Dia melangkah ke arahnya, mencengkeram lengan mantel Kirana. Cengkeramannya kuat, putus asa. "Neng Kirana, dengarkan saya," bisiknya, menatap ke arah jendela apartemen Kirana di mana lampu menyala. "Jangan masuk ke mobil itu besok. Neng dengar saya, jangan masuk." "Apa? Kenapa?"
Kirana mundur ketakutan. Dia menawarkan untuk mengantarku. Dia menawarkan supaya dia bisa mengendalikan Neng, supaya dia tahu persis di mana Neng berada. Pak Ahmad menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya bergerak-gerak kejang. Jangan berani-berani pergi bersamanya. Besok pagi jam 7.15 ada bus umum ke Bogor. Bus yang biasa dinaiki orang-orang biasa. Kenapa aku harus pergi ke Bogor? Aku harus pergi kerja. Persetan dengan kerjaan. Suara pria tua itu pecah menjadi bunyi nik. Ini masalah hidup dan mati, Neng Kirana. Hidup yang Neng, wanita bodoh, pikir adalah milik Neng. Kirana membeku. Rasa dingin meresap ke balik mantelnya, membelenggu jantungnya. Dia belum pernah melihat Pak Ahmad yang baik dan tenang menjadi seperti ini. Teror memercik di matanya. Naiklah bas itu, ulangnya, melepaskan lengan baju Kirana dan melangkah mundur ke dalam bayang-bayang. Duduk saja dan lihat. Neng akan mengerti semuanya saat melihat siapa yang ada di dalam bas itu. Dia larut ke dalam kegelapan secepat dia muncul, meninggalkan Kirana sendirian di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Di tangannya ada kantung susu dan di kepalanya ada kehampaan yang berdenging dan menakutkan. Di lantai atas di jendela mereka, siluet Bimo melintas. Dia sedang menelepon seseorang lagi. Kirana menatap jendela itu, lalu ke jalan kosong tempat pria tua itu menghilang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasakan tanah yang familiar, padat dan andal, mulai meluncur keluar dari bawah kakinya. Paginya, Kirana berbohong. Itu adalah kebohongan pertama dalam 20 tahun pernikahan, dan itu datang kepadanya dengan sangat mudah, seolah lidahnya menemukan kata-kata yang tepat dengan sendirinya. Melati sakit, perutnya bermasalah. Aku akan tinggal di rumah sebentar, menelepon dokter, dan berangkat kerja nanti. Bimo, yang sudah berdiri di lorong dengan kunci di tangan, bahkan tidak melihat ke arah kamar putri mereka. Dia hanya mengangguk, dengan cepat mencium udara di sebelah telinga Kirana, dan bergegas keluar pintu, menggumamkan sesuatu tentang terlambat. Kirana menunggu sampai suara mesin mobil memudar, dan baru setelah itu dia mengenakan mantelnya. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga dia gagal memasukkan lengan baju pada percobaan pertama. Terminal bus menyambutnya dengan bau asap knalpot dan gorengan. Bus menuju Bogor. Kendaraan tua yang lelah sudah ada di peron, mengepulkan asap abu-abu. Kirana naik, berusaha tidak mengangkat matanya, dan duduk di kursi belakang tepat di dekat jendela. Rasanya semua orang di sekitar tahu mengapa dia ada di sana, bahwa tertulis di dahinya, istri memata-matai suaminya. Bas itu setengah kosong. Beberapa orang dengan ember kosong, seorang mahasiswa dengan headphone, dan seorang wanita dengan anak perempuan berusia sekitar 7 tahun duduk 2 baris di depan. Bas mulai bergerak, bergoyang berat di atas polisi tidur. Kirana melihat keluar jendela pada blok-blok apartemen kelabu yang lewat, tetapi tidak melihatnya. Kata-kata Pak Ahmad memalu di kepalanya. Naik bas, lihat. Gadis kecil itu bergeser, berlutut di kursi, dan menoleh ke belakang tepat ke arah Kirana. Kirana membeku. Jantungnya berdetak kencang, lalu lagi, dan mulai berdebar di suatu tempat di tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Gadis itu memiliki mata Bimo. Bentuk yang sama, sudut luar yang sedikit turun, memberikan tatapan kesedihan abadi yang menyentuh, dan dagu dengan lesung pipit kecil yang telah dicium Kirana pada suaminya berkali-kali. Gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu anak-anak, memilin seuntai rambut coklat muda di sekitar jarinya, persis dengan cara yang dilakukan Bimo ketika dia gugup atau berpikir. Tapi bukan wajah itu yang memaku pandangan Kirana. Di leher anak itu, di atas jaket merah mudanya, tergantung sebuah liontin perak, barang antik berbentuk cangkang kerang oval. Kirana ingat liontin itu. Dia menemukannya di saku jas Bimo 6 bulan lalu.
Itu hadiah untuk ulang tahun pernikahan ibu, katanya saat itu. Lalu cepat-cepat menyembunyikan perhiasan tersebut. Dibawa ke tempat perbaikan. Pengaitnya patah dan kemudian mereka menghilangkannya di toko. Bisa bayangkan, aku membuat keributan, tapi apa gunanya? Kirana telah menghiburnya saat itu, mengatakan bahwa niatnya lah yang penting. Sekarang, liontin yang hilang itu berkilau di leher anak asing dengan mata suaminya. Kirana mencengkeram pegangan tangan di depannya sampai buku-buku jarinya memutih. Udara di dalam bus menjadi sangat tipis. Dia ingin berteriak, "Hentikan busnya! Lari!" Tapi dia duduk lumpuh oleh kengerian pengakuan itu. "Mika, duduk yang benar." Wanita yang duduk di sebelahnya membentak. Muda, cantik, dengan rambut disanggul tinggi. Siska. Nama itu melayang di ingatannya dengan sendirinya entah dari mana. Tidak, dia tidak tahu namanya. Tapi entah bagaimana nama itu cocok untuk wanita terawat dengan mantel trendy ini. Bas memasuki Bogor. Wanita dan gadis itu bangkit dan menuju pintu keluar. Kirana, seolah dalam mimpi, berdiri dan mengikuti. Kakinya terasa seperti kapas, seperti milik orang lain. Mereka turun di halte di lingkungan perumahan. Kirana menjaga jarak, bersembunyi di balik orang yang lewat sesekali dan tiang listrik. Dia merasa seperti pencuri, penjahat yang menyelinap mengejar kebahagiaan orang lain. Tapi tidak ada yang bisa dicuri. Kebahagiaannya sendiri sedang runtuh menjadi debu dengan setiap langkah. Wanita dan gadis itu berbelok ke jalan yang dipenuhi rumah-rumah bata yang rapi. Di salah satu rumah itu, dengan pagar piket putih dan taman depan yang terawat, sebuah mobil yang familiar sudah terparkir. Sedan perak Bimo. Kirana berhenti di sudut rumah tetangga, menekan punggungnya ke tembok bata yang dingin. Dia mengintip cukup untuk melihat gerbang. Pintu depan terbuka. Bimo melangkah keluar ke teras. Dia mengenakan sweater casual yang bermotif rusa yang diberikan Kirana padanya Natal lalu, yang diklaimnya tertinggal di lemari kantornya. Di tangannya, dia memegang cangkir besar teh yang mengepul. "Papa! Papa di sini!" Gadis itu berteriak, menjatuhkan ransel kecilnya tepat di jalan setapak dan bergegas menuju ke arahnya. Bimo meletakkan cangkir di pagar, merentangkan tangannya lebar-lebar dan menyauk anak itu. Dia mengangkatnya tinggi ke udara, memutar-mutarnya, tertawa. Tawa itu. Kirana belum pernah mendengarnya tertawa seperti itu selama bertahun-tahun. Tulus, berderin, muda. "Putriku, gimana perjalanannya?" Dia mencium gadis itu di puncak kepalanya, lalu menurunkannya dan melangkah ke arah wanita itu. Dia memeluk pinggangnya dengan akrab, posesif. Wanita itu mengatakan sesuatu padanya, tersenyum dan merapikan kerah sweaternya. Bimo membungkuk dan menciumnya, bukan di pipi, seperti dia mencium Kirana pagi itu, tapi di bibir, lama dan lembut. Kirana merosot menuruni dinding. Kakinya menolak untuk menopangnya. Dia duduk tepat di trotoar yang kotor dan lembab, tidak peduli dengan mantelnya. Ini bukan perselingkuhan, bukan main-main sesaat dalam perjalanan bisnis. Ini adalah sebuah kehidupan nyata lain yang penuh, di mana Bimo hangat dan gembira. Sebuah kehidupan di mana dia menjadi papa bagi seorang gadis dengan matanya. Sebuah kehidupan di mana tidak ada tempat bagi Kirana, dan menilai dari usia gadis itu, sudah tidak ada tempat baginya selama sekitar 7 tahun. Sesuatu putus di dadanya, seperti senar yang ditarik kencang yang telah menahannya selama bertahun-tahun ini. Kirana menutup mulutnya dengan tangan agar tidak melolong keras. Bahunya berguncang dalam isak tangis tanpa suara. Air mata mengalir di pipinya, panas dan asin, membasuh maskara yang menetes ke kerah abu-abu mantelnya. Dia duduk di tanah, seorang wanita kecil yang hancur, memandang melalui tirai air mata pada idola di balik pagar putih itu. Dia ingat bagaimana dia berhemat makan daging untuk membelikan Bimo sepatu bagus.
bagaimana dia menjahit kaus kakinya, bagaimana dia mempercayai setiap kata tentang rapat dan perjalanan bisnis. Betapa bodohnya dia. Betapa buta dan menyedihkannya dia. Bimo mengambil ransel anak itu dari tanah, memeluk wanitanya dengan lengan yang lain, dan mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup, memotong Kirana dari kehangatan mereka. Dia ditinggalkan sendirian di kota asing di aspal kotor, dengan lubang di dadanya seukuran rumah terkutuk itu. Dia mencoba menarik napas, tapi udara tersangkut di tenggorokannya seperti gumpalan berduri. Kirana meringkuk menjadi bola, memeluk lututnya, dan membenamkan wajahnya di wol basah mantelnya. Akhirnya membiarkan dirinya menangis keras, merintih pelan seperti anjing yang dipukuli dan ditendang keluar ke dalam cuaca dingin. Kirana tidak segera bangkit dari tanah. Pertama-tama, dia menyandarkan telapak tangannya ke batu bata kasar, lalu perlahan, seperti wanita tua, menegakkan punggungnya. Lututnya basah dan kotor, tapi dia tidak peduli. Dia membersihkan mantelnya dengan gerakan mekanis yang tidak berarti, dan berjalan menjauh dari rumah dengan pagar putih itu. Perjalanan pulang berlalu dalam kabut. Dia tidak ingat bagaimana dia naik bas, bagaimana dia mencapai kotanya, bagaimana dia membuka pintu apartemen. Dia hanya duduk di dapur menatap ketel dingin dan menunggu. Bimo kembali 3 jam kemudian. Dia masuk sambil bersiul, melempar kuncinya ke meja samping. Suara yang persis sama yang selalu menandakan kepulangannya ke rumah. "Kirana, aku pulang!" teriaknya dari ambang pintu. "Bayangkan, seminarnya berakhir lebih awal. Aku beli kue." Dia memotong ucapannya saat dia berjalan ke dapur. Kirana sedang duduk di meja, tidak bergerak. Dia bahkan tidak menoleh. Mantelnya masih tergeletak menumpuk di kursi di dekatnya, dengan noda kotor di kelimannya. "Ran, ada apa?" Nada kecemasan melintas di suaranya. "Apa terjadi sesuatu pada Melati?" Kirana perlahan mengangkat matanya padanya. Tidak ada air mata di sana. Hanya kelelahan tak berujung yang berat seperti timah. "Aku melihatnya, Mas. Dan gadis itu, Mika." Keheningan yang menggantung di dapur itu padat, berdenging. Bimo langsung pucat pasi. Kotak kue terlepas dari tangannya dan menghantam lantai dengan suara gedebuk tumpul. Tapi dia bahkan tidak bergeming. Kamu ada di Bogor," bisiknya. "Dia punya matamu," kata Kirana dengan suara datar dan tanpa kehidupan. "Dan liontinmu yang katanya hilang." Bimo ambruk ke kursi di hadapannya. Semua kepercayaan dirinya, semua wibawa pejabat sukses terkelupas darinya seperti kulit ari. Dia menutupi wajahnya dengan talan. "Kirana, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu." Dia mulai menangis. Bukan cara seorang pria menangis karena duka, tapi terisak menyedihkan, mengoleskan air mata ke wajahnya. Itu terjadi begitu saja. Sungguh, 7 tahun yang lalu. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku mencintaimu, Kirana, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan mereka. Mika, dia masih anak-anak." Kirana menatapnya dan tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kemarahan, hanya rasa jijik. Dia menatap pria yang berbagi tempat tidur, meja, dan kehidupan dengannya ini, dan melihat seorang pengecut. "Kamu tidak ingin menyakiti siapapun?" tanyanya pelan. "Kamu membohongiku selama 7 tahun. Setiap hari, setiap menit." Pada saat itu, pintu depan terbuka. Suaranya berwibawa, percaya diri. Ibu Ratna, Ibunda Bimo, berjalan ke lorong. Dia selalu punya kuncinya sendiri dan datang tanpa menelpon. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya membelah udara seperti pisau. Dia menyapu pandangannya ke arah putranya yang menangis, kue yang hancur di lantai, dan Kirana yang membeku. Bimo berhenti merengek, berdiri. Bimo mendenus, tapi patuh menegakkan tubuh, menyeka wajahnya dengan lengan baju.
Ibu Ratna perlahan melepas sarung tangannya, meletakkannya dengan rapi di atas meja, dan menoleh ke menantunya. Tidak ada setetes pun simpati dalam tatapannya, hanya perhitungan dingin. Jadi kamu akhirnya tahu, ucapnya tenang, seolah berbicara tentang cangkir pecah. Yah, sudah waktunya. Menyembunyikannya selamanya itu bodoh. Ibu tahu? Kirana tidak bertanya. Dia menyatakannya. Tentu saja aku tahu. Ibu Ratna mendengus. Menurutmu siapa yang membantu Bimo membeli rumah itu dengan gajinya? Jangan bikin aku tertawa. Dia berjalan ke meja, menarik kursi, dan duduk dengan anggun menegakkan punggungnya. Dengarkan aku, Kirana. Kamu adalah pengurus rumah tangga yang baik. Kamu istri yang setia. Tapi kamu tidak bisa memberikan putraku hal yang utama, seorang pewaris laki-laki. Kirana merasakan darah terkuras dari wajahnya. Kita punya anak perempuan, Melati. Anak perempuan itu baik, Ibu Ratna menepis. Tapi seorang pria butuh anak laki-laki, seseorang untuk meneruskan nama keluarga. Kamu tidak bisa punya anak lagi setelah Melati. Dan Siska muda, sehat. Dia sudah memberinya satu putri dan akan memberinya lebih banyak. Mungkin laki-laki. Ibu yang menjodohkannya dengan Siska. Kirana tidak percaya telinganya. Aku membantu putraku menemukan apa yang dia butuhkan. Ibu mertuanya memotongnya dengan kasar. Dan jika kamu lebih bijak, kamu akan mengerti ini sendiri. Kamu lihat bagaimana dia menderita, bagaimana dia menginginkan lebih banyak anak. Tapi kamu diam saja. Kamu menutup diri dalam pekerjaanmu, di kebunmu. Kamu berhenti menjadi istri baginya, Kirana. Kamu menjadi teman sekamar yang nyaman. Kata-kata Ibu Ratna menghantam titik paling sakit. Kirana ingat malam-malam ketika Bimo mencoba berbicara tentang anak kedua. Dan dia, lelah setelah bekerja shift, menepisnya. Kita tidak punya uang, Mas. Bagaimana bisa? Kita perlu membesarkan Melati. Dia ingat bagaimana dia berhenti berdandan untuknya. Bagaimana dia berhenti bertanya tentang mimpinya. Dia pikir dia melindungi keluarga, menghemat energi dan uang. Tapi ternyata dia sendiri yang membuka pintu untuk wanita lain. Aku tidak membenarkan Bimo, lanjut Ibu Ratna, melihat menantunya merosot. Tapi kamu juga bukan orang suci. Sekarang tentang hal utama. Kamu tidak bisa bercerai. Bimo punya karir. Pemilihan umum sebentar lagi. Dia tidak butuh skandal dan kamu juga tidak. Mau pergi kemana kamu? Ke kontrakan dengan gaji pelayan tokomu? Kirana terdiam. Semuanya akan tetap seperti adanya, pitah Ibu Ratna. Bimo akan tinggal di sini dan pergi ke tempat Siska, katakanlah di akhir pekan. Kamu akan menyelamatkan wajahmu, statusmu sebagai wanita bersuami. Apartemen ini, Melati akan menyelesaikan sekolah dengan tenang. Semua orang senang. Dan jika aku tidak setuju? Suara Kirana gemetar. Dan siapa yang bertanya padamu? Ibu Ratna menyeringai. Satu kota tahu siapa Bimo Prawira. Dan siapa kamu? Pikirkan putrimu. Apa kamu mau orang-orang menunjuk-nunjuk dia? Putri dari wanita yang dicampakkan demi model yang lebih muda? Malam itu, Kirana menelpon Tanti, teman lamanya. Dia perlu mendengar satu saja suara dukungan. Hanya satu. Betapa buruknya. Kasihan kamu. Tanti menghela napas. Bimo, dia punya keluarga lain di Bogor. Jeda menggantung di telepon. Terlalu lama. Kamu tahu? Tanya Kirana, merasakan dingin mencengkeram hatinya lagi. Ran, ya, rumor sudah beredar. Suara Tanti terdengar bersalah tapi berjarak. Dunia ini kecil. Seseorang melihat mobilnya di sana. Tapi aku pikir, untuk apa kamu perlu tahu? Kamu bahagia kan? Apa aku bahagia? Ulang Kirana. Ya, kamu hidup tenang. Ran, jangan lakukan hal gegabah. Laki-laki, mereka semua begitu. Dan dia menafkahimu. Tidak memukulmu. Ibu Ratna benar, mungkin. Kemana kamu akan pergi sendirian sekarang? Kirana menutup telepon.
Telepon itu terasa berat seperti batu bata. Dia berjalan keluar ke balkon. Kota malam berkedip dengan lampu-lampu. Di suatu tempat di luar sana dalam kegelapan, orang-orang tidur yang tahu segalanya. Pegawai di toko sebelah, rekan kerja Bimo, bahkan teman-temannya. Mereka semua menatapnya dan melihat orang bodoh yang tidak menyadari apa-apa. Kamu menjadi teman sekamar yang nyaman. Kata-kata ibu mertuanya membakar seperti besi panas. Kirana menatap tangannya, mencengkeram pagar balkon. Ya, dia bersalah. Bersalah karena membiarkan dirinya menjadi nyaman, karena menutup matanya terhadap sikap dinginnya, ketidakhadirannya, uang yang hilang. Dia takut konflik, takut kehilangan dunia kecil yang goyah ini. Dan dengan ketakutannya, dia telah menghancurkannya sendiri. Tapi sekarang tidak ada rasa takut, hanya kehampaan dan kejelasan. Dia kembali ke kamar. Bimo sedang tidur di sofa ruang tamu, tertutup selimut tipis. Bahkan dalam tidurnya, dia tampak menyedihkan dengan lutut ditekuk. Kirana pergi ke kamar tidur, membuka lemari, dan mengeluarkan tas perjalanan tua. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tidak tahu apa yang akan dia gunakan untuk hidup. Tapi dia tahu satu hal dengan pasti. Dia tidak akan lagi menjadi nyaman. Dan dia tidak akan hidup dalam kebohongan demi status dan ketenangan pikiran Ibu Ratna. Dia mulai berkemas belahan, rapi. Kaos, pakaian dalam, celana jeans tua. Setiap barang masuk ke dalam tas seperti batu bata di fondasi kehidupan baru yang tak dikenal dan menakutkan. Di pagi hari, dia tidak akan membuat sarapan. Di pagi hari, dia akan mengambil langkah pertama. Pagi harinya, Kirana tidak pergi. Tas itu tetap berdiri di sudut kamar tidur sebagai celaan bisu atas keraguan-raguannya. Melati bangun dengan demam, pucat dan batuk-batuk, dan naluri keibuan mengalahkan harga diri. Kirana tinggal. Dia membuat sup, memberikan obat, dan setiap kali dia melewati ruang tamu, tempat Bimo yang murung duduk, dia merasakan segala sesuatu di dalam dirinya mengepal menjadi bola es. Saat makan siang, ponselnya berbunyi dengan sebuah pesan. Nomor tidak dikenal. Taman, bangku yang sama. 1 jam lagi, ini penting. Oh, Kirana tahu siapa itu. Dia meninggalkan rumah, memberitahu putrinya bahwa dia akan ke apotek. Kakinya membawanya ke pohon beringin yang familiar dengan sendirinya. Pak Ahmad sudah menunggunya. Kali ini dia tidak bersembunyi di bayang-bayang, tetapi duduk tegak, tangan bertumpu pada gagang tongkatnya. Di sebelahnya di bangku, tergeletak sebuah buku catatan tua yang sudah babak belur dengan sampul kulit imitasi. Mereka biasa membagikan itu kepada para pengemudi di pool kendaraan 20 tahun yang lalu. Pak Ahmad, Kirana berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya tanpa menatapnya. Dia malu. Malu kerana dia telah memperingatkannya dan dia tidak mempercayainya. Malu kerana dia telah menyaksikan aibnya. Neng sudah lihat? Tanyanya dengan suara hampa. Saya lihat. Bagus. Pria tua itu mengangguk seolah menstempel dokumen. Itu berarti sekarang Neng siap mendengarkan. Dia menggeser buku catatan itu ke arahnya. Apa ini? Hati nurani saya, Neng Kirana. Atau apa yang tersisa darinya? Kirana membuka halaman pertama. Tulisan tangan Pak Ahmad besar, bersudut, dengan tekanan yang berat. Tanggal, waktu, jarak tempuh, alamat. 12 Maret, Bogor, Jalan Pajajaran nomor 14. Menunggu 3 jam. Toko mainan, Rp1.200.000. 5 April, penarikan tunai Bank Mandiri, Bogor, Jalan Pajajaran nomor 14. Mengantar paket. 20 Mei, Klinik Sehat Utama, Bogor, pembayaran janji temu dokter anak. Halaman-halaman itu berdesir di bawah jari-jarinya seperti daun kering. Tahun demi tahun, 5 tahun catatan yang teliti. Saya tidak hanya menyetirnya begitu saja, Neng. Pak Ahmad mulai bicara, menatap lurus ke depan. Saya melihat semuanya. Saya adalah alibinya. Ahmad,
Bilang sama Kirana kita tertahan di lokasi. Ahmad mampir ke toko bunga, beli buket, bilang itu dari saya. Saya perlu menelpon. Saya diam karena saya butuh pekerjaan itu. Pensiun kecil, istri sakit. Saya menjual hati nurani saya demi gaji, Neng. Kirana diam, membalik halaman. Dan kemudian setahun yang lalu, suara pria tua itu gemetar. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari Bogor. Dia bahagia, mabuk karena kebahagiaan. Putrinya, Mika, mengucapkan kata pertamanya, atau semacam itu. Dan saya lancang dan berkata, Pak Bimo, Melati ada wisuda sekolah musik hari ini. Bapak janji akan hadir. Pak Ahmad terkekeh pahit. Dia menatap saya saat itu seperti saya kotoran. Kamu, katanya, orang tua. Kamu cuma nyetir dan jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Kirana wanita yang kuat. Dia akan mengatasinya. Tapi Siska butuh bantuan. Dia sendirian. Dan dia memecat saya keesokan harinya. Bilang saya tidak bisa diandalkan. Kirana berhenti di satu entry. Tanggal 6 bulan lalu. Penarikan Bank Sentral dari dana pendidikan 45 juta rupiah transfer ke kartu untuk perbaikan atap di Bogor. Dana pendidikan. Kirana menjadi dingin. Itu adalah cadangan tak tersentuh mereka. Uang yang telah mereka tabung sejak kelahiran Melati untuk universitas, untuk les, untuk masa depannya. Setiap sen di sana dibasahi keringatnya, penolakannya terhadap mantel baru, liburan, kehidupan normal. Dia dengan panik membalik lebih jauh. Penarikan dari dana pendidikan, 15 juta rupiah. Penarikan dari dana pendidikan, 75 juta rupiah. Pembelian furnitur untuk kamar anak. Dia mengosongkan rekeningnya. Suara Kirana pecah menjadi bisikan. Hampir sepenuhnya. Pak Ahmad membenarkan. Saya mengantarnya ke bank setiap kali. Dia bilang dia berinvestasi, bahwa uang perlu bekerja, dan itu bekerja untuk perbaikan atap di Bogor dan taman kanak-kanak swasta untuk Mika. Kirana menutup buku catatan itu. Tangannya gemetar dengan getaran halus yang mengerikan. Ini lebih buruk daripada perselingkuhan. Selingkuh bisa dijelaskan oleh gairah, kesalahan, kelemahan. Tapi ini pencurian. Dia tidak mencuri darinya. Dia mencuri dari putrinya sendiri, dari Melati, yang bermimpi masuk jurusan arsitektur, yang begadang semalaman di atas cetak biru, yang percaya ayahnya bangga padanya dan akan membantu. Bimo tidak hanya mengkhianati keluarga mereka. Dia secara metodis, penuh perhitungan, rupiah demi rupiah, menghancurkan masa depan anak pertamanya untuk membangun sarang nyaman bagi anak keduanya. Kenapa Bapak tidak memberitahuku lebih awal? Tanya Kirana, tidak mengangkat matanya. Saya takut, jawab Ahmad jujur. Takut padanya. Takut Neng tidak akan percaya saya. Apa yang akan Neng katakan? Orang tua itu sudah gila, membalas dendam karena dipecat. Neng mencintainya, Neng Kirana, Neng memuja dia. Dia menutupi tangan Kirana dengan telapak tangannya yang kering dan kasar. Tapi sekarang saya lihat Neng tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Ambil buku ini. Ini bukan cuma kertas, ini bukti. Jika dia mulai berkelit, jika dia bilang tidak ada uang, tunjukkan ini padanya. Biarkan dia tahu. Akuntansi rahasianya tidak begitu rahasia. Kirana meremas buku catatan itu. Itu membakar jari-jarinya. Terima kasih, Pak Ahmad. Tidak ada yang perlu disyukuri, Nak. Pria tua itu menghela napas berat dan berdiri, bertumpu pada tongkatnya. Saya juga kaki tangan. Saya menyetirnya. Saya diam. Maafkan saya jika Neng bisa. Dia berjalan menjauh menyusuri jalan setapak, membungkuk bahkan lebih dari biasanya. Sosok kecil dengan jas hujan tua membawa beban dosa orang lain di pundaknya. Kirana tetap di bangku taman. Angin mengibarkan halaman buku catatan, mengungkapkan tanggal-tanggal baru. Pembelian mantel desainer, 22 juta rupiah.
Pembayaran untuk retret spa untuk ibu. Ibu Ratna, 15 juta rupiah. Kirana ingat bagaimana Bimo memberitahunya musim dingin lalu. Ran, lagi krisis. Bonusku dipotong. Kita tanpa hadiah dulu tahun ini ya. Yang penting kita bersama. Dia setuju saat itu. Mengasihaninya, memasak makan malam liburan dari apapun yang ada di kulkas. Dan pada saat itu, dia sedang membeli mantel desainer untuk wanita lain dengan uang putri mereka. Sesuatu di dalam Kirana akhirnya terbakar habis. Rasa kasihan, keraguan, ketakutan. Semuanya lenyap, hangus dalam api putih kemarahan. Kemarahan yang tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Dia berdiri. Gerakannya menjadi tajam, tepat. Dia menyembunyikan buku catatan itu di tasnya, menutup resletingnya dengan suara keras seperti tembakan. Dia tidak menangis lagi. Tidak ada air mata yang tersisa. Hanya ada keinginan untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik putrinya. Kirana menuju rumah. Sekarang dia tahu apa yang akan dikatakan pada Bimo. Dan kali ini, dia tidak akan lolos dengan air mata dan alasan menyedihkan. Sekarang dia memiliki senjata di tangannya. Dan dia berniat menggunakannya. Kirana masuk ke apartemen dan melempar buku catatan itu ke atas meja di depan Bimo. Suara gedebuk tumpul terdengar seperti ketukan palu hakim. Bimo, yang duduk dengan remote TV, melompat. Dia meraih buku itu, membukanya secara acap, dan wajahnya seketika berubah pucat pasi. Dia membalik halaman-halamannya, dan dengan setiap lembar yang dibalik, dia menjadi lebih kecil, lebih tidak berarti. Dari mana? Dari mana kamu dapat ini? Dia mendesah, tidak mendongak. Itu tidak penting. Suara Kirana sekeras baja. Yang penting adalah apa yang tertulis di sana. Kamu mencuri uang melati. Uang putrimu sendiri. Bimo melompat bangun. Dia mulai mondar-mandir di ruangan, memegangi kepalanya. Kirana, aku akan kembalikan semuanya. Aku bersumpah itu sementara. Aku punya utang. Utang untuk mantel, untuk perbaikan atap di Bogor. Kirana tidak berteriak. Ketenangannya membuatnya lebih takut daripada histeria. Kamu akan mengembalikan setiap rupiah. Tentu saja, aku akan jual mobil. Dia meraih tangan Kirana, menatap matanya dengan pengabdian seperti anjing. Aku akan pasang iklan jual besok pagi-pagi. Aku akan ambil pinjaman. Aku akan perbaiki semuanya. Kirana, sayang, kamu dengar aku. Jangan pergi. Jangan beritahu Melati. Jangan hancurkan aku. Ketakutan memercik di matanya. Ketakutan hewan purba. Ketakutan kehilangan kehidupannya yang nyaman. Ketakutan akan skandal. Ketakutan akan apa kata orang. Kirana melihat ketakutan ini dan salah mengiranya sebagai penyesalan. Dia mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Tulis. Tulis apa? Surat perjanjian bermaterai bahwa kamu berkomitmen untuk mengembalikan jumlah yang setara dengan apa yang kamu ambil dari rekening dalam waktu sebulan dan bahwa kamu memutuskan semua kontak dengan keluarga itu sepenuhnya. Bimo menulis dengan cepat, terburu-buru, mematahkan huruf-hurufnya. Tangannya gemetar. Ketika dia selesai dan menyerahkan kertas itu padanya, Kirana melihat dia menangis lagi. Aku bodoh, Kirana. Aku sangat bodoh. Aku hampir kehilangan segalanya. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Minggu berikutnya berlalu, seperti mimpi manis yang aneh. Bimo benar-benar berubah. Dia pulang tepat jam 6. Dia membawa kantong belanjaan, barang-barang mahal dan lezat yang dulu hanya mereka izinkan pada hari raya. Dia memperbaiki keran di kamar mandi sendiri, yang sudah bocor selama 6 bulan. Di malam hari, dia duduk bersama Melati di atas buku pelajarannya. Kirana melewati kamar putrinya, mendengar suara mereka. Pah, lihat, proyeksinya salah di sini. Ah, benar Mel, kerja bagus, mata yang tajam, ayo gambar ulang. Melati berseri-seri. Dia tidak tahu kebenarannya.
Dia hanya melihat bahawa papa tiba-tiba menjadi perhatian dan penyayang. Dan Kirana, melihat putrinya yang bahagia, merasakan bola es di dadanya mulai mencair. Mungkin orang benar-benar berubah. Mungkin rasa takut kehilangan keluarganya benar-benar menyadarkannya. Bahkan, Ibu Ratna beralih dari kemarahan menjadi belas kasih. Pada hari Sabtu, dia mengundang Kirana untuk minum teh. Masuklah sayang, duduk. Ibu mertuanya menuangkan teh ke dalam cangkir porselen terbaiknya. Kuih-kuih dari toko roti ada di atas meja. Aku sudah berfikir, kita mungkin terlalu emosi. Kita semua manusia. Kita semua membuat kesalahan. Dia menggeser mangkuk gula ke arah Kirana. Bimo memberitahuku segalanya tentang mobil, tentang uang. Dia siap melakukan apa saja untuk mempertahankan keluarga. Dan aku, kau tahu, aku mendukungnya. Keluarga adalah hal utama. Dan kesalahan masa muda itu, ya, itu terjadi. Yang penting adalah dia membuat pilihan dan dia memilihmu. Kirana meminum tehnya, mendengarkan suara terukur ibu mertuanya, dan merasakan ketegangan yang menahannya seperti catuk selama beberapa hari terakhir melepaskan. Dia ingin percaya, ya Tuhan, betapa dia ingin percaya bahawa mimpi buruk itu sudah berakhir. Apa ibu benar-benar berpikir begitu, Bu Ratna? Tentu saja, nak. Kamu wanita yang bijaksana. Kamu mampu memaafkan. Itu sangat berharga. Kita akan perbaiki semuanya sekarang. Kita akan hidup lebih baik dari sebelumnya. Malam itu, mereka bertiga makan malam. Bimo bercanda, menceritakan beberapa kisah dari kantor. Melati tertawa, dan tawa itu memenuhi apartemen dengan kehangatan yang hidup. Kirana menatap suaminya. Dia tampak lelah, tapi tenang. Dia benar-benar mendaftarkan mobil untuk dijual. Dia melihat iklannya di internet. Dia berhenti menyembunyikan ponselnya, meninggalkannya di sofa dengan layar menghadap ke atas. Sepertinya badai telah melewati mereka. Sebelum tidur, Bimo memeluknya. "Terima kasih," bisiknya ke rambutnya. "Aku tidak akan mengecewakanmu. Tidak akan pernah lagi." Kirana memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tertidur tanpa pikiran berat. Dia memikirkan tentang besok hari Minggu, bahwa mereka akan pergi jalan-jalan di taman, bahwa Melati akan segera masuk kuliah, dan uang kuliah akan ada di sana, bahwa hidup, meski retak, telah direkatkan kembali. Dia merasa seperti pemenang. Dia telah memenangkan kembali suaminya, memenangkan kembali masa depan putrinya. Dia telah menyelamatkan rumah tangganya. Pada hari Minggu pagi itu, matahari bersinar sangat cerah, membanjiri dapur dengan cahaya keemasan. Kirana sedang membuat telur dadar gulung, menyenandungkan melodi pelan. Bimo masih tidur. Melati sudah lari keluar untuk jogging pagi. Kirana merasakan keringanan yang luar biasa, seolah-olah dia telah melepaskan ransel berat yang telah dia seret menanjak selama bertahun-tahun. Dia percaya yang terburuk sudah berlalu. Dia percaya bahwa cinta dan kesabaran bisa memperbaiki segalanya. Dia tidak tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa kemenangannya adalah istana kartu yang akan runtuh karena satu hembusan angin liar. Dia hanya membalik telur dadar dan tersenyum pada matahari, menikmati kedamaian yang rapuh dan menipu ini. Telur dadar mendingin di atas meja, dan pulpennya, seolah karena dendam, berhenti menulis pada saat yang paling tidak nyaman. Kirana ingin membuat daftar belanjaan. Dia ingat melihat pulpen cadangan di tas kerja Bimo, yang dia buang di lorong. Dia membuka penutup kulit yang sudah usang, merogoh saku samping, jari-jarinya menyentuh secari kertas persegi yang halus dan mengkilap. Kirana menariknya keluar secara otomatis, mengira itu kartu nama atau struk. Itu adalah gambar USK, gambar hitam putih berbintik-bintik, setitik kecil kehidupan di tengah lingkaran gelap. Di bagian bawah tertera tanggal, 22 Mei. 2 hari yang lalu,
hari di mana Bimo lembur di kantor untuk menyiapkan dokumen penjualan mobil. Kirana berdiri di lorong, mencengkeram foto itu di tangannya. Telur dadar di dapur berbau vanila dan kenyamanan. Tapi bau itu tiba-tiba menjadi memuakkan. Dia membalik foto itu. Di bagian belakang, dengan tulisan tangan Bimo yang akrab dan berantakan tertulis, "Putraku, pewarisku, menunggumu." Pada saat itu, di dalam saku jas Bimo yang tergantung di rak, sebuah ponsel mulai berdering. Bukan ponsel utamanya, tapi ponsel kedua yang diduga telah dia buang ke sungai sebagai tanda rekonsiliasi. Kirana perlahan mengeluarkan perangkat itu. Nama Ibu menyala di layar. Dia menekan tombol jawab, tapi tidak menempelkan ponsel ke telinganya. Dia hanya berdiri dan mendengarkan. Volumenya tinggi dan suara Ibu Ratna, tajam dan percaya diri, terdengar jelas. "Bimo, sayang, kenapa kamu tidak angkat?" Siska menelpon. Dia menangis. Hormonnya sedang naik. "Kamu harus menelponnya. Tenangkan dia. Bilang padanya semuanya berjalan sesuai rencana." Kirana diam. "Halo, Bimo." Suara Ibu Ratna menjadi jengkel. "Apa yang kamu lakukan main-main dengan pembantu kamu itu? Sabarlah nak, sedikit lagi. Begitu Siska melahirkan cucu laki-laki, kita akan balik nama sertifikat tanah dan usir Kirana. Biarkan dia menggelinding kemana saja. Yang penting adalah membuatnya menandatangani dokumen tanah dengan menipunya saat dia merasa murah hati. Pengacara bilang begitu kita daftarkan sebagai harta gono gini, kita bisa jual untuk bayar utang." Kirana menekan, "Akhiri panggilan." Ponsel itu terlepas dari jari-jarinya dan menghantam lantai dengan suara keras. Suara benturan itu membangunkan Bimo. Dia berjalan keluar dari kamar tidur, mengantuk dengan celana piyama, menggaruk dadanya. "Kirana, apa yang jatuh?" Dia menguap, menyipitkan mata karena matahari. Kirana perlahan berbalik ke arahnya. Di satu tangan, dia mencengkeram hasil USG. Dengan tangan lainnya, dia menunjuk ke ponsel yang tergeletak di lantai. Bimo mengikuti tatapannya, melihat ponsel itu, melihat foto itu, dan kantuk terbang darinya seketika. Kali ini, dia tidak menangis. Dia tidak jatuh berlutut. Dia menatapnya dengan tatapan binatang yang terpojok, yang sadar tidak ada tempat lari, harus menggigit. "Kamu mengaduk-aduk barang-barangku," katanya dingin. "Itu bukan pertanyaan, pembantu," ucap Kirana. Kata itu terasa asing, berduri di mulutnya. "Aku cuma pembantu bagimu. Seseorang yang harus ditoleransi sampai sang pewaris lahir." Bimo berjalan ke dapur, menuangkan air langsung dari teko dan meminumnya dengan rakus. "Dan kamu mau jadi apa, Kirana?" Dia berbalik padanya, wajahnya berkerut marah. "Seorang istri? Istri macam apa kamu? Sudah ngaca belum? Kamu berubah jadi bayangan, jadi fungsi. Ambil, layani, cuci. Tidak ada yang bisa dibicarakan denganmu, kecuali harga cabai dan nilai melati." Kirana mundur seolah-olah dia menamparnya. "Aku bekerja. Aku berusaha untuk kita." "Kamu berusaha supaya semuanya seperti orang normal," potongnya. "Supaya tenang, damai. Kamu menutup matamu terhadap segalanya hanya untuk menghindari skandal. Kamu tahu aku tidak bahagia. Kamu merasakannya dalam hatimu, tapi kamu diam saja. Itu nyaman bagimu, karena aku ada di sana membawa pulang gaji. Karena ada status. Kamu membangun penjara ini sendiri, Kirana. Dan Siska hidup. Dia tertawa. Dia melihatku sebagai pria, bukan sebagai ATM atau perabot rumah tangga." Kata-kata itu mengenai sasaran. Kirana tahu ada kebenaran di dalamnya. Pahit, kebenaran yang mengerikan. Dia benar-benar bersembunyi di balik kehidupan rumah tangga. Dia benar-benar takut bertanya padanya, "Apa kamu bahagia?" Karena dia takut jawabannya. "Ya," katanya pelan. "Aku bersalah. Aku membiarkan pernikahan kita mati. Aku menjadi membosankan dan nyaman." Dia mengangkat kepalanya
dan menatap lurus ke matanya. Tapi itu tidak memberimu hak untuk mencuri dari putrimu. Itu tidak memberimu hak untuk merencanakan hidupku sebagai barang sekali pakai. Kamu bisa saja pergi dengan jujur, bilang di mukaku, aku tidak mencintaimu. Tapi kamu pengecut, Bimo. Kamu menginginkan istri muda, dan masakanku, dan uang melati, dan pujian ibu. Tanah itu, dia tiba-tiba teringat. Tanah warisan nenek, tanah rumah danau. Kamu mau mengambilnya? Bimo menyeringai. Menurutmu, bagaimana aku akan membayar utang? Siska akan segera melahirkan. Dia butuh kenyamanan, dan sebidang tanah itu bernilai lumayan. Kita masih menikah. Secara hukum, setengahnya milikku. Itu warisan pribadi, Bisik Kirana. Itu tidak dibagi. Pengacara akan menemukan jalan. Dia mengibaskannya. Kamu seharusnya tidak menggali ini, Kirana. Jika kamu duduk diam, hidup tenang sampai perceraian, aku bahkan akan meninggalkanmu sesuatu. Tapi sekarang ini perang. Dan ya, perang. Ibuku akan mengusirmu dari dunia ini. Kamu tahu dia. Kamu tidak punya koneksi, tidak punya uang, tidak punya nyali. Kamu akan kalah. Kirana menatap pria yang telah dia hidupi selama 20 tahun dan melihat di hadapannya orang asing yang mutlak. Musuh yang sinis. Musuh yang tidak hanya mengkhianatinya, tetapi merencanakan kehancurannya. Ilusi kemenangan hancur menjadi debu. Telur dadar di atas meja, sinar matahari, harapan. Itu semua dekorasi panggung dalam drama mengerikan di mana dia ditugaskan peran sebagai korban persembahan. Keluar, katanya. Ini apartemenku juga, bentak Bimo. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Keluar, ulang Kirana lebih keras. Atau aku akan keluar ke balkon sekarang juga dan mulai berteriak. Aku akan memberitahu seluruh komplek, setiap tetangga, apa yang kamu lakukan. Aku akan menelepon bosmu. Aku akan membuat skandal sedemikian rupa, jenis yang sangat kamu takuti. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, Bimo. Apakah kamu punya? Dia menatapnya dengan was-was. Di matanya, yang biasanya begitu lembut dan patuh, membakar api liar yang putus asa. Bimo meludah ke lantai, menyambar tas kerja dan jaketnya. Wanita histeris bodoh. Mari kita lihat bagaimana kamu bernyanyi ketika ibu menanganimu. Pintu terbanting. Kirana ditinggalkan sendirian di apartemen yang bukan lagi rumah. Dia merosot ke lantai di lorong, tepat di tempat ponsel itu tergeletak. Foto USG itu masih terkepal di tangannya, remuk menjadi bola. Udara matahari. Dia tidak menangis. Air mata sudah habis. Di dalam hanya ada gurun hangus dan kejelasan yang dingin dan berdenging. Mereka menginginkan perang. Mereka akan mendapatkannya. Tapi dia tidak akan berjuang untuk suaminya atau masa lalu. Dia akan berjuang untuk satu-satunya hal yang tersisa. Harga dirinya. Kirana tidak tinggal di apartemen. Dinding-dindingnya menekan ke dalam. Udara terasa beracun dengan kebohongan. Dia mengambil cangkul, mengenakan sarung tangan taman tua, dan pergi ke petak tanah kecilnya di belakang gedung. Tanah yang ingin mereka ambil darinya. Dia bekerja dengan marah, mencangkul gulma seolah-olah itu adalah kepala musuh-musuhnya. Tanah beterbangan ke segala arah, mengotori wajah dan pakaiannya. Dia tidak merasakan kelelahan, hanya rasa sakit yang berdenyut di pelipisnya. Kirana. Dia tersentak dan berbalik. Di gerbang berdiri Pak Darmawan, ayah Bimo, seorang pria tua tinggi kurus dengan bahu yang membungkuk permanen. Sepanjang hidupnya dia menjadi bayang-bayang istrinya, pelengkap bisu bagi keinginan baja Ibu Ratna. Kirana jarang mendengar lebih dari beberapa frasa darinya saat makan malam keluarga. Tolong pergi, Pak Darmawan, katanya menyeka keringat dari dahinya dengan punggung tangan. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan keluarga bapa. Tapi dia tidak pergi. Dia membuka gerbang dan masuk. Melangkah hati-hati seolah takut mengganggu bumi. Di matanya,
yang biasanya kusam dan berair, hari ini ada sesuatu yang baru. Tekad putus asa yang aneh. Saya tidak datang sebagai duta besar, Kirana. Saya datang sebagai seorang pria. Dia berjalan ke pohon mangga tua dan meletakkan tangan di batangnya yang berbonggol. 40 tahun, katanya pelan. 40 tahun saya melihat Louis Ratna mematahkan orang. Pertama saya ingin jadi seniman. Kirana, katanya. Tidak serius, pergi ke pabrik, ada stabilitas. Saya pergi. Kemudian dia mengambil alih Bimo, membentuknya menjadi sesuatu dan memahat ini. Dia menatap Kirana. Dalam tatapannya ada rasa sakit yang membuat kemarahan Kirana surut sesaat. Saya diam ketika dia mengusir pendahulu kamu, pacar pertama Bimo. Diam ketika dia mengajarinya berbohong. Saya pikir kita akan bertahan, kita akan mencintai. Bagaimanapun ini keluarga. Tapi hari ini, Pak Darmawan merogoh saku kardigan tuanya dan mengeluarkan sebuah flash disk hitam kecil. Hari ini di pagi hari, ketika tamu sedang bekerja, mereka duduk di dapur. Ratna, Bimo, dan pengacara mereka itu, orang yang licin. Saya ada di ruang tamu, membiarkan pintu terbuka sedikit. Mereka pikir orang tua ini tuli, nonton TV, tapi saya nyalakan perekam suara saya. Dia mengulurkan flash disk itu ke Kirana. Tangannya gemetar, bukan karena kelemahan, tapi karena kemarahan yang terakumulasi selama beberapa dekade. Ambil ini, semuanya ada di sini. Bagaimana mereka membahas tanahmu? Bagaimana Ratna bilang mereka perlu menyelipkan surat-surat itu padamu saat kamu sedih tentang Melati? Bagaimana Bimo tertawa dan bilang kamu orang bodoh yang mudah percaya, bahwa kamu akan menandatangani apa saja jika dia menangis sedikit? Kirana mengambil plastik dingin itu. Itu membakar telapak tangannya. Kenapa Bapak melakukan ini? Bapak mengkhianati istri Bapak, putra Bapak. Saya menyelamatkan apa yang tersisa dari jiwa saya, Kirana. Pria tua itu terkekeh pahit. Saya tidak ingin mati mengetahui saya membiarkan mereka menginjak-injak kehidupan lain. Mereka akan memakanmu hidup-hidup jika kamu tidak menyerang lebih dulu. Dia melangkah lebih dekat dan merendahkan suaranya, meskipun tidak ada orang di kebun. Dan satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Siska ada di gedung kesenian sekarang. Ada resital. Murid-muridnya tampil. Bimo pergi ke sana. Dia membelikannya kalung, emas dengan batu rubi. Bilang itu hadiah dari ibunya untuk cucu laki-laki. Sebuah kalung dengan batu rubi. Kirana ingat Bimo memberitahunya sebulan yang lalu. Ran, kita belum bisa beli sepatu bot baru buat kamu. Tahan sampai musim dingin ya. Di gedung kesenian, ulangnya. Ya, di aula utama. Konser dimulai setengah jam lagi. Setengah kota akan ada di sana. Orang tua, guru, administrasi. Pak Darmawan menatap matanya. Ratna hanya takut satu hal, Kirana. Publisitas. Dia menghabiskan seluruh hidupnya membangun fasad keluarga ideal. Jika fasad itu runtuh di depan semua orang, dia kehilangan kekuasaannya. Dan Bimo adalah pengecut. Dia hanya kuat dalam kegelapan. Kirana meremas flash disk di kepalan tangannya. Rencana yang jelas dan tajam terbentuk di kepalanya seketika. Dia tidak butuh kasus pengadilan yang akan berlangsung bertahun-tahun. Dia tidak butuh pengacara yang tidak mampu dia bayar. Dia butuh kebenaran. Kebenaran yang keras dan kejam yang diucapkan di mana itu tidak bisa dibungkam. Dia melepas sarung tangan kotor dan melemparkannya ke tanah. Terima kasih, Pak. Dia mengatakannya untuk pertama kalinya. Memanggilnya begitu selama bertahun-tahun ini. Darmawan mengangguk, dan air mata bergulir di pipinya, ditumbuhi janggut abu-abu. Pergilah nak, pergi dan jangan kasihani mereka. Mereka tidak mengasihanimu. Kirana berlari ke dalam rumah. Dia punya waktu 20 menit untuk berganti pakaian, menemukan speaker Bluetooth portable milik Melati, dan sampai ke gedung kesenian. Dia tidak merasakan sakit atau takut lagi. Baja berdering di dalam dirinya. Dia tidak pergi ke konser.
Dia pergi ke eksekusi kehidupan masa lalunya, dan kapaknya ada di tangannya. Gedung kesenian itu berdengung seperti sarang lebah. Lobinya berbau parfum, hairspray, dan bunga. Ibu-ibu yang berdandan rapi merapikan dasi kupu-kupu pada putra mereka. Gadis-gadis dengan gaun mengembang dengan gugup memainkan lembaran musik. Kirana bergerak melalui keramaian seperti kapal pemecah es, mencengkeram speaker di tangannya. Dia melihat mereka segera. Bimo berdiri di dekat pilar, bersinar dalam setelan terbaiknya. Di sebelahnya adalah Siska, Victoria Vikika Hayes, cantik dalam gaun pas badan yang menonjolkan perut buncitnya. Dan sedikit terpisah, seperti ratu yang mengamati rakyatnya, menjulang Ibu Ratna. Bimo memegang kotak beludru di tangannya. Dia mengatakan sesuatu pada Siska. Dia tertawa, mendongakkan kepalanya ke belakang. Itu adalah gambaran sempurna dari keluarga bahagia. Kirana berjalan ke arah mereka. Suara biola dari aula berhenti. Istirahat telah diumumkan. Lobi menjadi lebih tenang. "Selamat malam," kata Kirana keras. Bimo berbalik. Senyum meluncur dari wajahnya seperti kain basah. Ibu Ratna menegang, matanya menyipit. "Kirana, apa yang kamu lakukan di sini?" Bimo mendesis melihat sekeliling. "Pulanglah, jangan mempermalukan dirimu sendiri." "Aku datang untuk mengucapkan selamat." Kirana meletakkan speaker di atas meja berisi pamflet acara. Siska berhenti tersenyum. Dia mengalihkan pandangannya dari Kirana ke Bimo, merasakan ketegangan yang menggantung. "Bimo, siapa ini?" tanyanya manja. "Ini Siska, si pembantu itu sendiri," jawab Kirana, menatap lurus ke matanya. "Yang harus ditoleransi sampai kamu melahirkan anak laki-laki." Dia menekan tombol di speaker. Suara Ibu Ratna diperkuat oleh speaker, bergema melalui lobi, menenggelamkan dengungan kerumunan. "Begitu Siska melahirkan cucu laki-laki, kita akan balik nama sertifikat tanah dan usir Kirana. Biarkan dia menggerinding ke mana saja." Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Percakapan mati. Yang penting adalah membuatnya menandatangani dokumen tanah dengan menipunya. Pengacara bilang, begitu kita daftarkan sebagai harta gono gini, kita bisa jual untuk bayar utang. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Dia mencoba melangkah ke arah meja untuk memotong suara, tapi jalannya dihadang oleh Pak Darmawan. Dia muncul seolah-olah entah dari mana, berdiri di antara istrinya dan Kirana, tangan bersilang di dada. "Ah, Siska, ya toleransi saja keanehannya. Dia akan melahirkan dan biarkan dia duduk di rumah. Yang penting anak laki-laki itu. Kita lihat setelah itu. Mungkin dia akan jadi membosankan juga." Sekarang suara Bimo menggelegar dari speaker. Siska menjadi pucat. Dia menatap Bimo dengan ngeri. Kamu bilang kamu mencintaiku. Bahwa kita adalah keluarga." "Siska, itu editan. Itu omong kosong." Bimo memekik, mencoba meraih tangannya, tapi dia mundur. "Kamu membayar persalinanku dengan uang putrimu?" tanyanya pelan. Tapi dalam keheningan, semua orang mendengarnya. "Kamu mencuri dari anakmu sendiri?" Rekaman berakhir. Keheningan mati menggantung di lobi. Puluhan mata menatap keluarga ideal itu. Mereka menatap dengan penghakiman, dengan jijik, dengan belas kasihan. Ibu Ratna, yang selalu menegakkan punggungnya, tiba-tiba membungkuk. Kekuasaannya, yang disatukan oleh penampilan kesopanan, runtuh menjadi debu. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak mengeluarkan suara. Darmawan menoleh ke istrinya. "Aku pergi, Ratna. Aku mengajukan cerai dan mengambil uang pensiunku. Hiduplah sesukamu sekarang dengan pewarismu." Dia berjalan ke arah Kirana dan berdiri di sampingnya. Siska menelan air mata, merobek kalung dari lehernya yang dengan liontin itu dan melemparkannya ke arah Bimo. "Jangan pernah mendekatiku lagi." Dia berbalik dan berlari menuju pintu keluar, menerobos kerumunan. Bimo tetap berdiri sendirian di tengah aula. Seorang pria kecil yang menyedihkan,
dengan kotak beludru di tangannya yang tidak ada lagi orang yang bisa menerimanya. Dia menatap Kirana, dan di matanya ada kehampaan. "Kamu menghancurkan segalanya," bisiknya. "Tidak, Bimo," jawab Kirana tenang. "Aku hanya menyalakan lampu." Dia berbalik dan berjalan ke pintu keluar. Dia tidak merasakan kemenangan, hanya kelelahan yang sangat besar dan kehampaan aneh yang berdenging di mana jantungnya dulu berada. 8 bulan berlalu. Musim hujan kali ini deras. Kirana berdiri di dekat jendela toko kecilnya di pasar. Papan nama, "Kenyamanan Rumah," bersinar dengan cahaya kuning hangat. Di balik kaca tergeletak tumpukan taplak meja linen, serbet bordir, selimut lembut. Itu adalah bisnisnya, kecil, tapi miliknya. Dia membukanya dengan uang dari menjual sebagian hasil panen, dan pinjaman kecil yang dibantu Pak Darmawan untuk mendapatkannya. Mantan ayah mertuanya sekarang sering mampir, membawa kue-kue, membantu pembukuan. Dia tinggal di kamar sewaan, melukis gambar, dan untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tampak hidup. Bimo telah menghilang. Ruma mengatakan dia pindah ke kota lain, mungkin Surabaya, lari dari utang dan rasa malu. Ibu Ratna tinggal sendirian di apartemen besarnya, dan tetangga bilang dia berhenti keluar rumah. Kirana merapikan tumpukan handuk. Tangannya masih tangan pekerja, tapi sekarang tidak ada cincin di jari manisnya. Bekas darinya masih tersisa, garis putih tipis di kulit yang kecoklatan yang mungkin tidak akan pernah hilang. Pintu bergemerincing dengan lonceng. Melati masuk, pipinya merah karena udara dingin, dengan tabung gambar di punggungnya. "Bu, hei, aku lulus ujian akhir dengan nilai sempurna." Kirana tersenyum. Mereka telah mengumpulkan uang untuk semester pertama dengan susah payah. Tapi pengadilan memerintahkan Bimo untuk membayar kembali utangnya. Dan remah-remah pertama mulai mengalir masuk. "Anak pintar, mau teh herbal." Mereka duduk di ruang belakang, minum teh panas dari cangkir sederhana. Di luar jendela, hujan turun, membasahi kota. Kirana menatap putrinya, pada uap yang naik dari cangkir dan merasakan kedamaian. Itu bukan kebahagiaan liar. Itu adalah sukacita yang tenang, sedikit sedih dari seseorang yang selamat dari kapal karam dan membangun rumah di pantai. Dia telah kehilangan seorang suami, kehilangan 20 tahun hidup yang dihabiskan untuk ilusi, kehilangan keyakinan bahwa cinta itu selamanya. Terkadang di malam hari, dia masih menangis ke bantalnya, mengingat Bimo yang pernah dia cintai, orang yang mungkin tidak pernah ada sama sekali, tapi dia telah menemukan dirinya sendiri. Dia bukan lagi bayangan, bukan lagi nyaman. Dia adalah Kirana, seorang wanita yang tahu bagaimana berdiri tegak bahkan ketika tanah runtuh dari bawah kakinya. Di sore hari, saat menutup toko, dia melihat Pak Ahmad. Dia sedang berjalan menyusuri jalan dengan istrinya, menopangnya dengan lengan. Pria tua itu memperhatikan Kirana, berhenti dan melambaikan tangan padanya. Kirana melambai balik. Dia menghirup udara lembab. Baunya hujan, tanah basah, dan harapan. Hidup berlanjut. Berbeda, sulit, sepi, tapi jujur. Jangan biarkan kenyamanan membuatmu buta akan harga dirimu. Lindungi asetmu, lindungi masa depan anakmu, dan jangan pernah takut untuk menyalakan lampu kebenaran, seberapapun gelapnya kenyataan itu.